Shalom adik-adik di rumah. Shalom. Ya, kita berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Semua sehat? Sehat, Kak. Iya, kita bersyukur ketika kita semua sehat, adik-adik di rumah dan guru-guru sekolah minggu. Kita akan beribadah, kita akan memuji nama Tuhan. Kakak mengajak adik-adik untuk berdiri dan kita memuliakan nama Tuhan. Kita menyanyi Yesus memanggil semuanya. Yesus memanggil semuanya. Mari bernyanyi memuji namanya. Tepuklah tangan, riang gembira. Pujilah Tuhan, haleluya. Kita ulangi sekali lagi. Yesus memanggil semuanya. Mari bernyanyi memuji namanya. Tepuklah tangan, riang gembira. Pujilah Tuhan, haleluya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk kembali. Adik-adik di rumah, ketika kalian bangun pagi tadi, apakah kalian berdoa? Berdoa. Kakak. Iya, ketika kita bangun jangan lupa kita untuk berdoa. Atau masih ada yang langsung turun dari tempat tidur? Kadang-kadang sih Kak. Ya. Nah, kakak tanya lagi, ketika kalian berdoa, apa yang kalian doakan atau apa yang kalian minta kepada Tuhan? Bersyukur kepada Tuhan karena sudah dijaga. Iya, bersyukur karena Tuhan sudah menjaga kehidupan kita dan kita percaya bahwa Tuhan mendengarkan doa kita. Seperti dari Mazmur 6 ayat 10 yang mengatakan, Tuhan berfirman, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Nah, kita bersyukur karena Tuhan itu begitu baik, Dia sudah memelihara kehidupan kita, bukti bahwa Tuhan sudah mendengar doa-doa kita. Kita menyanyi bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari 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 bersyukur karena Tuhan baik. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Alkitab. Ya, adik-adik di rumah silakan menyiapkan Alkitabnya karena firman Tuhan yang akan selalu menuntun setiap langkah kehidupan kita. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan lagu Alkitab. mendengar ceritanya indah. Alkitab
ku siap mendengar cerita Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Iya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, mari kita semua satu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan di dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, semoga kami bisa mendengarkan dengan baik dan kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah datang berdoa. Amin. Iya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Iya, kakak berharap kita semua dengan penuh sukacita dalam kondisi yang sehat. Nah, kakak mau bertanya, adik-adik rajin berdoa di rumah? Rajin. Iya. Seberapa sering adik-adik berdoa? Sering. Iya. Kalau mau makan. Iya, ada yang kalau mau makan, ada yang bangun tidur, ada yang kalau mau tidur. Iya, ketika kita tidur. Nah, adik-adik, doa sangat penting dan menjadi kebutuhan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kali ini kita mau belajar tentang murid-murid Tuhan Yesus. Suatu ketika Tuhan Yesus sudah terangkat ke sorga, di situ murid-muridnya yang 11 orang kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul, mereka tetap bersekutu, berdoa dan memuji nama Tuhan. Pada suatu hari, mereka semua berkumpul, kira-kira ada 120 orang yang berkumpul saat itu. Lalu tiba-tiba Petrus berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu Petrus bilang begini, sepertinya sudah saatnya kita menggenapi akan nas dari kitab Mazmur tentang murid-murid Tuhan Yesus yang ada 12. Seperti yang kita ketahui, satu dari murid Tuhan Yesus telah meninggal, yaitu Yudas Iskariot. Yudas ini sudah meninggal. Dia meninggal di sebuah tempat atau tanah yang ia beli dari hasil menjual Tuhan Yesus. Adik-adik pasti ingat bahwa Yudas ini meninggal dengan dia terjatuh, perutnya terbelah, lalu semua isi perutnya keluar. Benar-benar tragis kematian akan Yudas. Nah, karena Yudas telah meninggal, akhirnya murid Tuhan Yesus tinggal 11. Lalu seperti dalam kitab Mazmur, murid-murid Tuhan Yesus harus kembali digenapi menjadi 12. Nah, setelah Petrus mengatakan kepada orang-orang yang hadir saat itu, mereka semua sepakat untuk memilih pengganti Yudas. Tetapi dengan syarat, pengganti Yudas adalah orang-orang yang ada selalu bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus, mulai ketika Tuhan Yesus dari baptisan Yohanes sampai kepada Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Nah, adik-adik, lalu pada saat itu orang-orang yang hadir mengusulkan 2 nama. Yang pertama bernama Yusuf atau biasa dipanggil
Barsabas, biasa juga dipanggil Yustus. Jadi 3 namanya, Yusuf, Barsabas, atau Yustus, 1 orang tapi punya 3 nama. Yang kedua adalah Matias. Nah, lalu ketika mereka sudah mengusulkan kedua nama itu, mereka sepakat, lalu mereka berdoa. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan, hanya Tuhan yang tahu semua isi hati orang. Tunjukkanlah siapa yang Tuhan pilih untuk menggantikan Yudas dari kedua orang ini, yaitu Yusuf dan Matias. Lalu Tuhan mendengarkan doa mereka. Kemudian setelah mereka berdoa, mereka lalu membuang undi, dan undi itu jatuh kepada Matias, yang menandakan kalau Matiaslah yang terpilih untuk menggantikan Yudas. Lalu Matias menjadi murid Tuhan Yesus yang ke-12. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus dan orang-orang yang hadir saat itu, ketika mereka mau memilih pengganti Yudas, mereka melakukannya dengan berdoa, meminta petunjuk kepada Tuhan. Mereka tidak serta-merta langsung memilih dengan cara voting langsung, tidak adik-adik, tetapi mereka meminta pertolongan Tuhan. Karena Tuhan sangat senang kalau kita datang kepadanya, meminta segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, kita harus selalu percaya kalau Tuhan akan selalu menolong kita. Setiap kita membutuhkan sesuatu, kita datangnya kepada Tuhan. Setiap kita mau melakukan sesuatu, apakah kita mau ujian di sekolah, mau pergi ke suatu tempat yang jauh, atau melakukan sesuatu apapun, kita datang berdoa kepada Tuhan. Dan yang paling penting, contoh kecil adalah ketika kita bangun tidur, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita berterima kasih kalau Tuhan sudah menyertai kita sepanjang malam, dan minta Tuhan untuk menuntun dan menjaga kita di sepanjang hari. Begitu juga ketika malam hari sebelum tidur, kita datang kepada Tuhan, kita berterima kasih untuk tuntunannya Tuhan di sepanjang hari, dan Tuhan akan menjaga kita di sepanjang tidur kita sampai kita bangun lagi besok hari. Untuk itu mari kita terus belajar, kita terus melakukan doa setiap hari, karena doa itu sangat penting bagi anak-anak Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Ya, kita akan membaca dari kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-23 sampai ke-26. Silakan disiapkan Alkitabnya dan kita akan baca bersama-sama. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Yustus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Amin. Firman Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya dalam kehidupan kita senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita diajar juga untuk tekun
berdoa dalam setiap langkah kehidupan kita. Jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Nah, kita merespon firman Tuhan, kita menyanyikan lagu berdoa. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Berdoa, bicara dengan Yesus. Berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa, bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa. Adik-adik di rumah, kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan dan firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan mengiringi persembahan kita menyanyikan ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali lagi kami tunduk di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang bersyukur atas firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Semoga Tuhan di dalam kehidupan kami bisa meneladani, menjadikan contoh atas apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, yaitu ketika mereka hendak melakukan sesuatu, mereka memulainya dengan doa dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Semoga di dalam kehidupan kami Tuhan, kami terus berdoa, kami terus datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan pada hari ini. Berkatilah ya Tuhan, semoga bisa menjadi pelebaran akan firman-Mu. Berkati juga orang-orang yang mengelolanya, semoga bisa mengelola dengan baik. Dan yang masih ada pada kami, Tuhan juga berkati supaya kami bisa menggunakan dengan baik. Ya Tuhan, kami mau datang berdoa untuk semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan kiranya senantiasa menjaga dan melindungi mereka, memberkati di dalam pendidikannya, di dalam tumbuh kembangnya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong. Kami juga mau berdoa untuk orang tua dari adik-adik semua. Tuhan kiranya memberikan kesehatan dan kekuatan di dalam mendidik adik-adik sekolah minggu kami. Ya Tuhan, kami juga mau datang berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu. Biarlah mereka terus mempunyai kesetiaan
untuk terus melayani Tuhan lewat pelayanan bersama dengan adik-adik di sekolah minggu. Tuhan juga memberkati mereka di dalam pekerjaan dan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga mau berdoa Tuhan atas kondisi bangsa dan negara kami saat ini, dan terkhusus untuk di Bulungan ini. Tuhan kiranya senantiasa menolong, menguatkan kami, dan terus memberikan kami kekuatan menghadapi situasi COVID yang sampai saat ini belum berakhir. Semoga kami bisa terus menjaga diri kami dengan baik, sehingga kami bisa menjaga orang lain di sekitar kami, dan kami boleh terhindar dari segala macam mara bahaya penyakit maupun hal-hal yang tidak baik. Ya Tuhan, ini doa kami yang kami bawa dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kiranya dalam kehidupan kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan tekun untuk berdoa. Dan menutup ibadah kita pada saat ini, kita menyanyikan Yesus pokok dan kitalah carangnya. Pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik-adik, ingatlah selalu firman Tuhan dari Markus pasal 14 ayat 38a. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Amin. Ya, adik-adik di rumah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai berjumpa di ibadah sekolah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.